Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru, wabil khusus kepada rekan kami yang mengikuti salat bergerak Kabupaten Brebes angkatan 10 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan yang cukup nyaman ini dalam rangka mengikuti kegiatan di Sesiasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh rekan kita CGP yang ada 10 Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita bisa bersama-sama mengikuti sampai akhir sehingga kita akan memperoleh gambaran-gambaran ilmu bagaimana penerapan budaya positif agar di sekolah kita ini bisa menerapkan, mengimplementasikan dengan baik. Untuk itu saya selaku kepala sekolah mengharapkan kita bersama-sama dalam kegiatan ini fokus bagaimana kalau kita menerapkannya di sekolah kita supaya bisa. Kemudian apabila hal-hal mungkin kita perlu ditanyakan, mari kita bertanya kepada CGP dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPDC. Kemudian juga akan disampaikan tentang budaya positif ini oleh Bapak Iman Subhi SPD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita ikuti bersama-sama kegiatan ini dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ismail SPSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaligiri 01, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kaligiri 01. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pendiri dan dapat hadir di acara diskusi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi kita semua yang kita nanti-nantikan semangatnya besok di akhir. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, jika saya menyampaikan dan berbagi topik tentang menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Oke, sebelum ke materi, saya minta bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan tematik. Ada 3 pertanyaan tematik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mari kita mengenang masa ketika masih sekolah dulu. Nama guru favorit Anda dan apa yang membuatnya favorit. Jawaban boleh ditulis atau boleh di yang kedua,
nama guru yang pernah memberi hukuman kepada kita, kenapa, karena kesalahan apa, dan apa hukumannya. Kalau ada yang tidak pernah dihukum ya tidak usah. Luar biasa. Lanjut. Pertanyaan romantis yang ketiga. Teka ketiga apa? Kehadirannya tidak pernah kita inginkan, namun ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Apakah itu? Betul sekali, terima kasih Bu Nika. Masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kira-kira kita memilih hadapi, selesaikan, atau lari. Mau tidak mau, biasanya kita harus menghadapi dan menyelesaikannya. Cara yang paling kita sukai, damai atau kekerasan? Karena kita punya kesepakatan yang sama, ketika menghadapi masalah kita selesaikan dengan cara yang damai. Untuk kegiatan kita, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, ketiga diskusi bersama, terakhir penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Selanjutnya, latar belakang masalah dari topik diskusi kita hari ini. Terkait dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, di mana perkembangan teknologi ini berdampak besar terhadap aspek kehidupan kita semua, mulai dari pemerintahan, ekonomi, kesehatan, sosial, informasi, dan dunia pendidikan. Di satu sisi memiliki dampak positif, di sisi lain juga memiliki dampak negatif. Bagi dunia pendidikan, bagi kita guru, dampak positif yang bisa kita rasakan dari kemajuan teknologi adalah akses informasi yang luas dan cepat. Kita bisa membagikan informasi dalam hitungan detik. Kemudian penggunaan alat bantu pembelajaran digital seperti yang kita gunakan, proyektor, laptop. Kemudian sarana komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua. Namun di samping itu ada juga dampak negatif yang harus kita hadapi. Ada penyalahgunaan teknologi. Penipuan melalui teknologi itu sudah banyak sekali. Kemudian akses ke konten yang tidak pantas. Kemudian kecanduan gadget itu sudah sering kita lihat dan sering kita alami di lapangan banyak anak yang ternyata kecanduan gadget. Bayi saja sudah kenal gadget. Yang keempat, interaksi sosial menjadi berkurang karena biasanya anak lebih suka bermain HP meskipun berkumpul bersama, atau mungkin kita sendiri juga seperti itu. Ketika kumpul bersama sibuk dengan HP-nya masing-masing, sehingga ini bisa menghambat perkembangan keterampilan sosial siswa seperti empati, rasa peduli, dan kerja sama. Selanjutnya masuknya budaya luar yang belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Dari permasalahan tersebut perlu adanya upaya serius dalam dunia pendidikan untuk dapat mencegah dampak negatif dari perkembangan kemajuan teknologi.
Maka dari itu penting untuk menerapkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, integritas, tanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Penerapan budaya positif ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran, di mana siswa akan merasa aman, dihargai, termotivasi untuk belajar, dan seimbang antara penggunaan teknologi tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu aspek penting yang mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Dalam hal ini tentu guru sangat berperan penting dalam membangun dan memelihara budaya ini melalui kegiatan pembelajaran dan program pembiasaan baik. Mari kita awali dengan pengertian budaya. Apa itu budaya dan apa fungsinya? Menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu. Tokoh lain yaitu William. Budaya merupakan sebuah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh sekelompok anggota maupun para anggota masyarakat. Apabila dikerjakan oleh orang-orang tersebut, maka akan melahirkan suatu perilaku yang dipandang layak atau pantas diterima oleh semua masyarakat. Fungsi budaya setidaknya ada 5, bisa tulis. Yang pertama sebagai identitas, sebagai batas, membentuk perilaku dan sikap, sebagai komitmen, sebagai media komunikasi. Poin-poin yang akan kita bahas terkait dengan budaya positif ada 7 poin: perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, mari kita bahas perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar ini merujuk pada kerangka berpikir dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Perubahan paradigma belajar mencerminkan adanya respon terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus memperhatikan dan mementingkan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu segala keadaan yang ada bagi diri anak secara individu, latar belakang keluarganya, latar belakang sosialnya, budayanya. Kemudian kodrat zaman, artinya di mana anak tersebut hidup di zaman yang seperti apa dan akan menghadapi zaman seperti apa. Itu perlu kita persiapkan agar nantinya anak bisa menghadapi berbagai tantangan zaman yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Ini perubahan paradigma belajar antara dulu dan sekarang. Dulu ketika kita masih menjadi murid, mungkin sampai orang, pembelajaran itu masih terpusat pada guru atau biasa kita kenal dengan istilah belajar sentris, di mana guru dianggap sebagai sumber utama pengetahuan, siswa adalah penerima pasif.
Metode pengajarannya biasanya berbasis ceramah dan hafalan. Hal ini mungkin bisa kita maklumi karena keadaan pendidikan dulu secara fasilitas pendidikan berbeda dengan sekarang. Mungkin belum memadai, siswa mungkin belum punya buku siswa, kemudian internet juga belum ada, sehingga satu-satunya sumber pengetahuan yaitu guru. Nah, keadaan ini kemudian berubah menjadi pembelajaran terpusat pada siswa, di mana menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana pendekatan ini kita kenal dengan student center. Siswa kita dorong untuk aktif dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, kerjasama, dan kreatif. Di sini yang awalnya guru sebagai sumber belajar berubah menjadi fasilitator pembelajaran. Karena fasilitas pendidikan saat ini sudah cukup memadai. Siswa sudah memiliki buku siswa, internet sudah sangat meluas untuk mendapatkan informasi apapun kita bisa dengan cepat. Yang selanjutnya terkait dengan hafalan. Dulu seringkali kita belajar dengan hafalan, tapi kalau sekarang kita lebih kepada pemahaman mendalam. Meski untuk hafalan masih sangat kita butuhkan saat ini, terutama untuk beberapa materi seperti rumus matematika, kita harus hafal rumusnya dulu, baru paham menerapkannya. Juga materi kayak pendidikan agama Islam, persolatan, itu kan harus dihafalkan. Tidak mungkin sholat sambil membaca, memang lucu. Apalagi kalau sujud susah bacanya. Selanjutnya ukuran untuk semua berubah menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Biasanya metode yang kita gunakan dulu itu ceramah. Yang penting kita menganggap kalau anak memperhatikan gurunya, maka kita anggap mereka paham. Padahal mereka memiliki karakteristik masing-masing, gaya belajarnya masing-masing. Nah, sekarang pembelajaran berubah menjadi berdiferensiasi, di mana metode materi yang kita gunakan, media yang kita gunakan, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu masing-masing siswa. Masih perubahan paradigma belajar. Kalau dulu kita belajar secara individual, bahkan satu bangku pun biasanya anak membuat kertas dengan buku, gitu kan. Nah, sekarang kita dituntut untuk kolaborasi, di mana kita membuat anak belajar secara bersama, saling melengkapi satu sama lain. Yang terakhir terkait dengan penggunaan teori pembelajaran. Kalau dulu atau mungkin sampai sekarang kita masih menggunakan teori stimulus respon yang berasal dari psikologi behaviorisme, di mana teori ini meyakini bahwa pengaruh lingkungan itu sangat berperan dalam pembentukan perilaku manusia melalui stimulus respon. Misal pendidikan, pelatihan, pembiasaan itu juga termasuk dari stimulus, di mana kita berharap anak memiliki kebiasaan yang baik sesuai dengan kebiasaan yang telah terprogramkan. Nah, hal ini kemudian berubah menjadi teori kontrol, di mana teori kontrol ini berasal dari konsep psikologi kognitif dan konstruktivis. Teori kontrol menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif, di mana siswa memiliki kontrol dan tanggung jawab atas pengalaman belajarnya sendiri. Jadi siswa sebenarnya tidak pasif, tapi sebenarnya adalah aktif. Dan kita perlu
perlu untuk memfasilitasinya. Keuntungan dan tantangan yang akan kita dapatkan ketika menerapkan perubahan paradigma belajar dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Keuntungannya menjadi fasilitator itu lebih enak kayaknya. Kemudian memberikan tugas, kemudian anak belajar secara aktif, kita kemudian melakukan pengamatan. Hal ini bisa menyebabkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mulai dari mencari informasi, menganalisis informasi, dan membuat keputusan berdasarkan belajar secara mandiri. Kedua, motivasi dan keterlibatan siswa. Kalau kita pernah mencoba untuk belajar dengan melibatkan siswa, ternyata antusias siswa juga lebih berkurang dibandingkan jika kita menggunakan metode satu misalnya sama saja. Pembelajaran yang dipersonalisasi atau bervariasi, di mana kita memenuhi kebutuhan dari belajar anak didik. Tantangan yang kita hadapi ketika kita melakukan perubahan dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita sebagai guru perlu adanya pelatihan, pendampingan, bagaimana dari peran pengendali menjadi ke fasilitator yang membutuhkan pemahaman dalam tentang teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme. Yang kedua, sumber daya dan waktu, karena kita harus melibatkan banyak keaktifan siswa, biasanya waktu yang kita butuhkan lebih banyak. Sumber daya yang kita butuhkan juga lebih banyak. Misalnya, ketika kita ingin memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa, media yang kita gunakan atau media yang kita buat juga banyak, mulai dari media yang sifatnya visual, audio, kinestik. Jadi sumber dayanya banyak, waktu yang dibutuhkan juga banyak. Selanjutnya terkait dengan evaluasi pembelajarannya. Kalau biasanya kita menggunakan tes, selesai tes kita koreksi dapat nilainya. Tapi untuk ketika kita menggunakan teori kontrol, maka evaluasi pembelajarannya mencakup berbagai macam aspek, bukan hanya sekedar kognitif, tapi juga keterampilan lainnya, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, pengaturan diri, sikap anak, keaktifan anak melalui pengamatan dan observasi. Dalam penerapannya, teori pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan. Karena teori kontrol ini ada beberapa prasyarat menurut yang saya pahami yang harus dimiliki, yaitu kesadaran diri yang cukup, karena membutuhkan sikap mandiri pada diri anak. Maka ketika anak belum mencapai usia yang cukup, teori kontrol ini menurut saya akan kurang lebih efektif diterapkan. Maka kita perlu memahami tahap perkembangannya dan cara penerapannya. Untuk anak usia 4 sampai 6 tahun, pada usia ini masih banyak belajar melalui respon terhadap stimulus, terutama dalam bentuk permainan dan kegiatan yang dipandu. Contohnya menggunakan gambar dan lagu. Kalau kita lihat pendidikan di PAUD, di TK, mereka dominasinya adalah gambar dan lagu. Karena pada usia tersebut memang stimulus responnya masih dominan. Kemudian untuk penerapan teori kontrolnya bisa kita terapkan dengan misalnya kita membawa beberapa media pembelajaran ke dalam kelas, kemudian anak disuruh memilih mana yang mereka inginkan. Atau biasanya
yang sederhana ketika pelajaran seni menggambar. Silakan anak-anak menggambar bebas, terserah mau gambar pemandangan, tumbuhan, hewan, mobil. Itu berarti sudah menerapkan teori kontrol, di mana siswa diminta untuk memilih, setelah memilih kemudian mengerjakannya. Kemudian untuk usia 7 sampai 9 tahun berarti anak sudah masuk ke pendidikan formal, sekolah dasar. Metodenya berfokus pada stimulus respon seperti penggunaan latihan soal dan evaluasi berulang. Biasanya masih kita gunakan ketika satu materi sudah selesai, ada ulangan harian. Contohnya memberikan soal latihan matematika dan membaca, diikuti dengan umpan balik langsung dan penghargaan untuk jawaban yang benar dalam bentuk angka biasanya. Misalkan soal 10 betul semua, nilainya dapat 100. Kemudian untuk penerapan teori kontrolnya porsinya 60-40, di mana pada masa ini sudah ada sikap kemandirian, bisa kita gunakan melalui proyek-proyek kecil, tugas-tugas proyek. Misalnya proyek kelompok yang sederhana, di mana anak-anak dapat memilih topik dan cara presentasi mereka. Mereka bisa belajar secara berkelompok, memilih materi, dan mengerjakan apa yang sudah mereka pilih. Untuk usia 10 sampai 12 tahun porsinya adalah 50-50, 50-50. Di mana di sini masih ada penggunaan stimulus respon, terutama dalam mempersiapkan ujian dan menguasai keterampilan dasar untuk bekal ke jenjang yang lebih tinggi tingkat SMP. Ini bisa kita gunakan dengan kuis, latihan, kemudian umpan balik. Untuk penerapan teori kontrolnya itu memberikan lebih banyak, jadi semakin usia yang bertambah, teori stimulusnya semakin berkurang, teori kontrolnya semakin bertambah. Ini akan mencapai puncaknya mungkin ketika waktu usia SMA, di mana benar-benar kesadaran dirinya sudah cukup. Contohnya untuk beberapa teori kontrol itu tadi proyek ya, misalkan anak diminta untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang ada di sekitar, jadi mereka bisa mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mencatat informasi, mempresentasikan, itu bisa. Intinya bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak cukup hanya menggunakan satu teori saja. Kita harus mengkombinasikannya, mana yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Untuk teori stimulus respon kita gunakan untuk membekali murid untuk memiliki pengetahuan dasar, kemampuan dasar, dan keterampilan dasar. Kemudian secara bertahap menuju kepada teori kontrol, digunakan untuk menumbuhkan kesadaran diri dan sikap kemandirian diri dalam mencari informasi, pengetahuan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Kita bisa lihat anak-anak kita di sekolah kita ketika usianya sudah cukup, misal kelas 5 atau kelas 6, kelas 4 juga mungkin ada, ketika mereka sudah mengetahui kemampuan dirinya, keterampilan dirinya di mana, mereka secara mandiri berlatih. Contohnya anak-anak yang suka takraw, ketika jam istirahat tanpa harus disuruh mereka berlatih. Setelah selesai sekolah, mereka tetap berlatih. Adanya ada berarti itu sudah menunjukkan kontrol diri, yaitu kesadaran diri dan kemandirian. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai besar. Apa yang
dimaksud dengan disiplin. Secara bahasa berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, asal katanya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid Sokrates dan Plato, tokoh ilmu filsafat pada zaman Yunani kuno. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia kerjakan. Namun, yang kita pahami tentang disiplin itu kita lebih cenderung kepada sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan cara apapun, dengan cara hukuman, penghargaan, ataupun bisa juga dengan ancaman. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian disiplin positif, yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan anak tentang sikap bertanggung jawab serta memiliki kesadaran atas apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai kebajikan universal, mampu mendisiplinkan diri sendiri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam diri, bukan karena akibat paksaan, perdagangan atau hukuman. Nilai-nilai universal. Yang dimaksud dengan nilai-nilai universal ya nilai yang disepakati oleh semua orang. Jika itu baik, maka semua orang akan menganggap itu baik. Jika itu tidak baik, maka semua orang akan menganggap itu tidak baik. Tidak memandang sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa, itu tidak. Contohnya jujur. Jujur itu baik. Tidak jujur atau bohong itu tidak baik. Semua orang maklum. Kerjasama, gotong royong itu baik. Pertengkaran, perpecahan tidak baik. Entah itu orang yang beragama Islam maupun non-Islam sepakat bahwa itu baik, itu tidak baik. Kemudian nilai yang ingin kita capai untuk anak-anak kita di masa depan adalah nilai yang berdasarkan kepada profil belajar Pancasila. Ada 6 poin: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan nilai-nilai dari profil belajar Pancasila bisa kita capai melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa dalam kegiatan berkelompok. Bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kesenian yang kita miliki, angklung, band, itu kan sudah mencerminkan salah satu profil belajar Pancasila, ada kreatif, karena kita harus memilih lagu mana yang enak didengar, kemudian memadukan antara satu instrumen dengan instrumen yang lain, kemudian bisa kita dapatkan nilai gotong royong karena satu tim harus ada kerja sama. Kemudian bisa kita lakukan juga dengan kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan, misalnya sholat duha berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian budaya S3, S5, gitu kan? Itu berarti sudah mencerminkan poin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud dengan motivasi itu adalah dorongan yang membuat kita melakukan sesuatu. Ketika kita lapar, kita akan terdorong untuk makan. Meskipun tidak selalu, ketika puasa kita bisa menahan untuk makan. Jadi motivasi itu dorongan yang mendorong kita melakukan sesuatu. Motivasi ini bisa datang dari luar dan bisa datang dari dalam. Yang datang dari luar bisa dalam bentuk hukuman dan penghargaan. Orang akan menghindari suatu perbuatan karena takut dihukum. Seorang akan mengejar sesuatu ketika tahu bahwa itu akan mendapat hadiah. Misalnya, anak-anak dijanjikan oleh orang tuanya kalau naik kelas nanti beli tas baru. Motivasinya berarti dari luar dalam bentuk penghargaan. Kemudian ada motivasi dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini biasanya akan muncul kepada orang yang dewasa. Seperti diri kita sudah mencapai pada tahap atau level menghargai diri sendiri. Kita bekerja bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapat hadiah, tapi karena kita memiliki kesadaran itu adalah tanggung jawab diri kita. Kita masuk ke kelas mengajar seperti biasa, bukan karena takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan, tapi atas dasar menghargai diri sendiri. Karena kita sadar bahwa itu adalah tanggung jawab. Dan motivasi internal ini adalah tujuan daripada disiplin positif. Selanjutnya beberapa poin dari 3 poin itu ada hukuman, penghargaan, dan menghargai diri sendiri. Ada sisi positif dan ada sisi negatif atau kelebihan kekurangan dari tindakan yang biasa kita lakukan. Kelebihan dari hukuman bisa menghentikan perilaku negatif, menciptakan kepatuhan, mengajarkan akibat perilaku. Namun, kelebihan ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Ketika kita melihat anak sedang melakukan suatu kesalahan, kemudian kita hukum, itu bisa menghentikan perilaku negatif anak. Karena hukuman itu sifatnya menyakitkan, baik secara verbal maupun secara fisik itu menyakitkan, membuat seseorang merasa tidak nyaman, membuat efek jerah, sehingga anak akan berpikir 2 kali ketika ingin melakukan suatu kesalahan. Namun ini berlaku dalam jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan kesalahan yang sama, karena mereka merasa bebas dari pengawasan kita sebagai guru. Adapun kekurangannya, karena hukuman sifatnya itu tidak enak, biasanya bisa menimbulkan rasa takut dan stres, kemudian menimbulkan perilaku negatif lainnya seperti timbul rasa dendam kepada orang yang menghukum, timbul rasa benci, kemudian kerusakan hubungan antara yang menghukum dengan yang dihukum. Ini kaitannya dengan pertanyaan romantik yang kedua. Itu masih ingat nama guru yang menghukum kita? Masih ingat namanya? Masih ingat kejadiannya? Berarti itu masuk dalam memori jangka panjang. Perlakuan guru kita dulu terhadap kita ternyata ada yang masuk ke memori jangka panjang.
terutama hal-hal yang luar biasa menyakitkan dan luar biasa menyenangkan. Dan itu juga bisa terjadi terhadap murid-murid kita, perlakuan kita bisa jadi ada yang masuk ke dalam memori cara. Kalau hanya diingat tidak masalah. Yang dikhawatirkan adalah membentuk perilaku siswa. Karena kejadian yang kita akhir ini tahu di media sosial, murid menganiaya gurunya karena dendam, awalnya karena dipukul. Itu yang dikhawatirkan. Kalau hanya sebatas ingatan, tidak masalah. Takutnya membentuk perilaku. Ketika anak dihukum, perilaku anak menjadi penghukum. Kita bisa lihat di anak-anak kita, contoh kecil saja yang sering kita lihat, misalnya dalam suatu permainan tim, ada salah satu anak melakukan kesalahan, satu anak biasanya mengatakan hal yang tidak pantas, misalnya dasar cerdas. Nah, itu kan bentuk hukuman. Ada terbentuk perilaku penghukum pada itu efek yang mengkhawatirkan. Selanjutnya penghargaan, tidak beda jauh dengan hukuman. Untuk kelebihannya bersifat jangka pendek, kekurangannya jangka panjang. Kelebihan bisa meningkatkan motivasi, memperkuat perilaku positif, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita mendapat hadiah, saya kira tidak dipungkiri kita bahagia, senang, dan termotivasi. Ketika anak mendapat hadiah juga sama seperti itu. Hanya saja ini bersifat pendek. Kekurangannya adalah ketergantungan pada penghargaan, pengurangan nilai penghargaan, kecemburuan, dan kompetisi yang tidak sehat. Kekurangannya ini ketika kita terlalu sering memberikan penghargaan, rasa penghargaan itu menjadi semakin berkurang, keistimewaannya berkurang, menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian ketergantungan, muncul sikap pamrih ya. Ketika anak melakukan sesuatu harus dihargai, harus punya imbalan, harus diberi imbalan. Kalau tidak diberi imbalan tidak mau melakukan. Selanjutnya menghargai diri sendiri. Ini yang menurut saya ideal dan perlu menjadi target kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk murid-murid kita. Kelebihannya muncul kesadaran diri, konsisten dalam perilaku positif, kepatuhan tanpa pamrih. Kekurangannya butuh kesadaran diri yang cukup, butuh waktu dan proses, kemudian kematangan perkembangan anak. Karena ini menyangkut kesadaran diri yang cukup. Kalau anak belum punya kesadaran diri yang cukup, ya mungkin secara bertahap. Dan itu butuh waktu dan proses. Namun pada usia tertentu mereka akan mencapai ini, menghargai diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi sambil kita membayangkan perilaku anak kita di kelas. Pertama ada kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, kemudian kesehatan, tempat tinggal. Biasanya perilaku anak yang ditunjukkan minta izin, keluar untuk makan, untuk minum, berarti alasan perilaku anak tersebut berdasarkan bertahan hidup. Kalau misalnya tidak kita izinkan, anak akan mencari cara lain. Misalnya izinnya ke belakang, ternyata tersesat di kantin. Nah, itu. Maka ketika hal itu terjadi, tidak bisa kita sepenuhnya menyalahkan siswa. Karena itu pemenuhan terhadap kebutuhan bertahan hidup. Mungkin seperti halnya kita ketika mengajar capek,
haus, anak juga mungkin sama. Selanjutnya kebebasan. Biasanya yang bisa kita amati, anak itu belajar dengan caranya sendiri. Yang sering saya alami di kelas 1, kelas 2, itu anak sudah disediakan meja kursi, tapi anak lebih suka nulis esehan di lantai, gitu kan? Jadi mereka punya cara belajar sendiri. Kemudian merasa bosan dengan satu aktivitas, bengong, tidak semangat, kemudian tidak mau tenang di satu tempat, nulis satu baris, ngendong ke meja temannya, berkeliling, nulis lagi. Itu ciri anak yang membutuhkan kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Biasanya perilaku yang ditunjukkan anak adalah belajar sambil bermain. Entah apapun yang dimainkan, kertas, pulpen, atau mainan yang mereka bawa, iseng kepada temannya. Lagi antang-antang dijawel, kemudian berperilaku lucu, caper, ngawak, lawak, gitu kan. Dan ketika teman-temannya tertawa, dia merasa senang, merasa bahagia. Itu kebutuhan terhadap kesenangan. Penguasaan, nah, cirinya bisa kita lihat, anak ini bisa mendominasi teman. Mungkin bisa kita temukan di kelas kita, ada satu atau beberapa anak yang mendominasi teman. Kalau si A ini pergi ke selatan, pengikutnya ikut, ke barat ya ikut, suka memerintah teman, kemudian biasanya suka menjadi pemimpin kelompok, mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Berarti anak ini memiliki kebutuhan terhadap penguasaan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang mungkin caper terhadap gurunya, mencari perhatian guru dan teman-temannya. Pak, Bu, pulang jam berapa? Sering. Pak, Bu, kelas 1 masuk. Sering kita temui hal semacam itu. Barangkali ternyata anak ini butuh perhatian dari kita. Mungkin di rumahnya kurang diperhatikan oleh orang tuanya karena berbagai alasan. Orang tuanya tidak ada di rumah, tinggal sama neneknya. Kemudian anak ini mencoba mencari seseorang yang dianggapnya percaya bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang. Dan orang itu tidak lain mereka percaya kepada kita sebagai guru. Definisi kontrol restitusi. Pengertian dari restitusi secara singkat yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan melalui refleksi diri, mencari solusi, menyelesaikan masalah untuk memperbaiki keadaan. Ada 5 posisi kontrol restitusi, di mana ini akan menggambarkan tentang identitas gagal dan identitas berhasil, menggambarkan motivasi dalam melakukan. Misalnya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, maka motivasi yang muncul adalah menghindari hukuman. Identitasnya gagal. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai teman, pemantau, ini mengharapkan motivasinya yaitu mengharapkan imbalan atau penghargaan. Identitasnya adalah berhasil atau sukses. Namun ini masih dalam bentuk motivasi eksternal atau motivasi yang datang dari luar. Yang diharapkan ada pada diri kita sebagai posisi yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Motivasinya adalah menghargai diri sendiri, identitasnya adalah berhasil dan atau sukses. Setelah ini kita nonton
video agar lebih mudah untuk memahami tentang 5 posisi kontrol. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah? Terus? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya Bu. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah menonton video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Ternyata ada posisi yang lebih baik dibandingkan jika kita hanya sebatas sebagai pembuku. Mungkin kita perlu mencoba satu persatu. Harapannya bahwa untuk posisi pembuku adalah posisi yang paling terakhir ketika memang keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh warga kelas. Biasanya ini dibuat berdasarkan beberapa pertanyaan. Kelas seperti apa yang kita inginkan, belajar yang seperti apa yang kita inginkan, murid seperti apa yang kita inginkan, guru seperti apa yang kita inginkan, kemudian pertanyaan seperti apa yang kita inginkan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul nilai yang ingin kita terapkan. Misalnya hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Untuk hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jika ini nilai yang ingin diterapkan, sifatnya masih umum, global, dan mudah diingat. Ini perbedaan dan persamaan antara peraturan kelas dan dengan keyakinan
kelas. Secara tujuan sama, untuk ketertiban, kenyamanan, dan keamanan. Secara bentuk kalimat berbeda jika peraturan kelas itu spesifik, namun untuk keyakinan kelas umum. Untuk prosesnya, peraturan kelas itu biasanya produk jadi sudah ada dalam sekolah, kemudian harus ditaati oleh semua warga sekolah. Jika keyakinan kelas dibuat berdasarkan usulan dan kesepakatan bersama dengan murid atau siswa. Peraturan kelas biasanya jumlahnya banyak, keyakinan kelas sedikit, namun mudah untuk diingat. Contoh, menjaga kebersihan kelas, aktif dalam pembelajaran, saling menghormati dan menghargai. Untuk keyakinan kelas bisa kami guru dan murid yang peduli lingkungan, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Selanjutnya segitiga restitusi manajemen konflik dengan cara yang damai. Ini berarti mengacu pada pertanyaan pematik yang ketiga. Sesuatu yang tidak kita inginkan tapi ternyata selalu hadir, yaitu masalah. Cara menyelesaikan masalah tadi kita sudah punya kesepakatan memilih cara yang damai, itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindak kesalahan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini dilakukan secara bertahap. Ketika anak sedang melakukan kesalahan, biasanya mentalnya tergoyah. Ada rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas agar anak ini menjadi tenang, kemudian nyaman ketika mau kita ajak berkomunikasi. Setelah terlihat bahwa anak ini nyaman, tenang, baru kita ke langkah kedua, memvalidasi kebutuhan atau tidak kesalahan. Kenapa melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Sebabnya apa? Kemudian dampaknya seperti apa? Dari sini siswa akan belajar refleksi diri. Ini kemampuan yang mungkin mulai jarang dilakukan, yaitu adalah refleksi, melihat diri kita sendiri. Karena pada kenyataannya lebih mudah melihat orang lain dibandingkan melihat diri sendiri. Setelah ini dilakukan, maka menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira mana yang perlu ditingkatkan, keyakinan kelas mana yang telah kamu belajar dan harus diperbaiki. Menstabilkan identitas tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bisa dengan kalimat yang kita gunakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, semua orang juga pernah berbuat salah. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang bisa belajar dari kesalahan. Validasi kebutuhan dulu bisa menggunakan kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu ternyata tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Ini berkaitan juga dengan motivasi dan juga kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa, apakah sudah sesuai dengan perilaku kamu atau belum. Di sini nanti anak akan diarahkan untuk mencari solusi bagaimana memperbaiki keadaan yang telah ia lakukan. Aksi nyata yang sudah saya lakukan, pertama membuat keyakinan kelas di kelas 2.
Ini dokumentasinya. Proses pembuatan, karena kelas yang saya gunakan dalam kelas bawah, maka saya perlu menyiapkan daftar menu keyakinan kelas. Karena anak kalau diminta untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri mungkin akan terlalu lama prosesnya. Jadi saya membuat daftar menu keyakinan kelas sekitar 15 daftar keyakinan kelas. Setelah itu menjelaskannya secara singkat, membagikannya, kemudian siswa diminta untuk memilih dari 15 keyakinan tersebut. Siswa akan memilih satu anak satu. Kemudian siswa menempelkannya di papan yang telah disiapkan, dulu mengelompokkan keyakinan kelas yang sama, membacakan keyakinan kelas, membuat kesepakatan dengan siswa, merumuskan keyakinan kelas dan menempelkan keyakinan kelas di papan informasi. Hal baru yang saya pelajari setelah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas, yang pertama ternyata penting untuk melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas atau peraturan yang akan ditaati bersama. Yang kedua, siswa merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Tiga, kita bisa belajar mendengarkan dan memahami pendapat siswa. Hal yang perlu diperbaiki, alokasi waktu dalam pembuatan keyakinan kelas karena tidak mencukupi, karena banyak anak yang bertanya masih bingung, bertanya kepada guru ini bagaimana, ini caranya seperti apa. Dan yang kedua, penguatan pemahaman terhadap keyakinan kelas, terutama terhadap murid. Tiga, penggunaan kalimat yang kurang menggambarkan contoh perilaku nyata. Keempat, evaluasi pelaksanaan keyakinan kelas. Apakah keyakinan itu hanya sebatas tulisan yang ditempel atau sudah terlaksana bersama. Aksi yang kedua yang sudah saya praktekkan yaitu penanganan masalah siswa dengan segitiga institusi. Yang pertama, penanganan masalah siswa yang bertengkar dengan teman sekelas. Yang kedua, penanganan masalah siswa yang datang terlambat. Ini langkah restitusi, memanggil siswa agar melakukan identitas, kemudian identifikasi masalah, validasi kebutuhan atau tidak ada masalah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, implementasi tindakan, evaluasi dan refleksi, dan delapan dukungan lanjutan. Hal baru yang saya pelajari bahwa penting bagi kita untuk mendengarkan dan memahami pendapat siswa. Pentingnya memahami keadaan siswa dengan empati dan tanpa menghakimi. Mereka lebih, tentu sama dengan kita, ketika ada masalah mereka lebih memilih dengan cara damai. Ketiga, ada hubungan kepercayaan antara guru dan murid. Murid merasa dihargai karena pendapatnya didengarkan, daripada langsung dihakimi. Yang kelima, pentingnya melibatkan siswa dalam mencari solusi dan mengembangkan mereka dalam keterampilan bertanggung jawab dan manajemen konflik, sehingga mengurangi perilaku penghukum pada siswa. Mereka dikenalkan dengan manajemen konflik yang lain yang lebih baik dengan cara yang lebih damai. Nah, membantu siswa dalam menumbuhkan kesadaran diri dan pentingnya refleksi diri. Hal yang perlu diperbaiki, murid perlu memahami tentang konsep restitusi. Karena ketika anak berbuat salah, ketika dipanggil, yang ada di pikiran mereka pasti akan dimarahi, pasti akan dihukum. Nah, ini perlu kita ubah. Kita berikan pemahaman restitusi itu apa terhadap anak. Dua, gaya komunikasi dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan. Hal ini akan terasa sulit ketika terjadi pada kelas bawah, kelas 1 misalnya. Gaya bahasa kita terlalu tinggi, anak tidak paham, tidak ada respon timbal balik,
Maka ini yang perlu ditingkatkan, komunikasi dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 3, tentu latihan lebih lanjut tentang pendekatan restitusi. 4, butuh kesabaran dan waktu yang cukup untuk proses restitusi. Dibandingkan menghukum, lebih cepat menghukum, tapi efeknya jelas lebih baik restitusi. 5, memastikan restitusi itu berhasil. Apakah ada perubahan pada diri anak atau tidak, itu akan butuh pengamatan dari kita. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif dan bagaimana poin-poin pentingnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi bersama. Barangkali ada yang ingin berbagi ide, gagasan atau pertanyaan, dan saya persilakan. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif dan bagaimana poin-poin pentingnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi bersama. Barangkali ada yang ingin berbagi ide, gagasan atau pertanyaan, dan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak Iman, apabila kita melakukan restitusi, kita tahu restitusi itu paling ideal ya. Tapi apabila kita sudah melaksanakan restitusi, tapi siswa menolak, dia tidak mau membuka diri, itu apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rangga atas pertanyaannya. Ketika anak tidak mau melakukan restitusi, kita coba terus, karena restitusi ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan. Jadi ketika ada anak yang menolak ataupun ketika proses restitusi tidak mau mengungkapkan informasi yang kita butuhkan, maka kita coba terus. Seperti itu. Sama-sama. Kesimpulan. Jadi mari kita mulai belajar untuk penerapan budaya positif di sekolah kita dengan langkah yang strategis sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan harapan kita bisa membuat sekolah impian yang ideal sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Semua akan berhasil diawali dari diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Apabila ada yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.